Sudah muncul. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat pagi sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Rizal. Ya, seperti disebutkan Pak Oktap, saya di Simeo Simolek sebagai tim dari IT Content dan Knowledge Management di situ. Mungkin kalau judulnya kemarin dibilang Pak Oktap untuk bagaimana kita cerita AI di Asia Tenggara dan sebagainya itu belum ke sana ya. Jadi mungkin kita cerita dulu pengalaman kami mulai dari beberapa tahun terakhir udah mulai masuk ke bidang ini begitu. Ya, jadi akan saya ceritakan, kita di sini mungkin lebih ke sharing saja Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya mungkin bagi yang belum tahu ya Simolek itu apa, jadi kami adalah organisasi pendidikan sebenarnya, kalau secara struktural di bawah Setjen Kemdikbud, tapi dia tidak masuk ke dalam struktur yang eselon 1, eselon 2. Kantor pusatnya itu ada di Bangkok dan dia berdiri tahun 65, lebih tua dari ASEAN gitu ya. Jadi kalau ASEAN itu organisasi menteri-menteri yang bergerak sosial politik budaya, kita khusus di menteri-menteri pendidikannya. Jadi ada menteri-menteri pendidikan Asia Tenggara yang bikin organisasi namanya Simeo, dan itu ada di 11 negara Asia Tenggara termasuk Timor Leste ya. Jadi kalau di ASEAN itu belum masuk Timor Leste, tapi kalau di Simeo itu sudah masuk di anggota Simeo. Nah kami sebenarnya ada banyak center Bapak Ibu ya, ini di slide saya ada 21 spesialis, kantor pusatnya di Bangkok. Kemudian di tiap negara itu kita punya center yang memang ekspertisnya beda-beda. Contoh ini kalau dilihat nih yang paling banyak di Indonesia. Ada Simolek, ada Biotrop, Rekfon, itu memang ekspertisnya itu beda-beda. Kalau kami memang khususnya di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, kantor pusat kita, center kita ada di UT, dalam kompleks UT di Pondok Cabe. Kemudian teman-teman lain juga, kalau misalnya mungkin sering dengar ada Rekfon, Kiteps, itu ada di P4TK biasanya ya, kecuali Rekfon itu ada di Salemba. Nanti kalau nggak salah tahun ini akan pindah juga kantornya itu. Nah, jadi memang center-center Simeo ini ekspertisnya beda-beda dan tujuannya adalah minimal itu kita bisa sharing knowledge antar negara ASEAN supaya tidak tertinggal satu sama lain. Kurang lebih seperti itulah. Nanti harapannya kalau sudah kenal nanti Bapak Ibu di sini yang bisa ingin bekerja sama, kita bisa sharing begitu ya. Nah, saya cerita background-nya dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi awalnya itu tahun 2019, kebetulan saya mewakili Simolek itu diundang di UNESCO Paris, itu ada International Conference tentang Artificial Intelligence. Ini baru di situ kita awal startnya ini. Jadi ketika di sana, kemudian melihat pembicara-pembicara, kemudian negara-negara sudah mulai, ini AI-nya sudah mulai ditata ya, begitu kan. Makanya saya pulang, langsung melapor ke Pak Setjen waktu itu. Kemudian di bulan September kita coba bikin International Conference AI pertama yang diadakan Kemdikbud. Ya, jadi kita istilahnya cek ombak lah kalau bahasa anak gaul ya. Kita coba nih kumpulkan dulu ekspertis, kemudian riset-riset sudah sejauh apa sih AI di Indonesia, karena kami yakin sangat banyak, tapi memang masih tersimpan di universitas-universitas, kalaupun ada beberapa mungkin dalam bentuk startup ya, dan belum terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dan lain sebagainya, dibandingkan dengan teknologi-teknologi revolusi industri yang lain seperti IoT, Big Data, AI ini cenderung dia melempem gitu. Kalaupun ada paling di riset yang seperti tadi saya bilang, di riset-riset yang ada di kampus. Makanya kita coba bikin International Conference di Jakarta waktu itu ya, di Hotel Holiday Inn, untuk sebenarnya menampung melihat sejauh mana sih sekarang peta yang sudah ada yang sudah dikembangkan di mitra-mitra kita atau di institusi-institusi yang ada di Indonesia. Kita juga undang yang dari Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, sesudah dari sini baru kemudian kita identifikasi. Ya, karena saya di Simolek itu memang fokus di bidang pendidikan,
Jadi ada beberapa hal yang memang ini bisa dicahkan gitu ya, atau bisa dibantu dengan artificial intelligence. Seperti contoh, ini kalau di pendidikan sebenarnya masalahnya banyak ya, mulai dari SDM, kemudian pembelajaran, kurikulum, dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini memang belum ada yang general kebijakan begitu yang fokus di AI. Nah, di Kemdikbud begitu. Makanya kita coba petakan dari beberapa masalah yang ada. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama yang itu dari kurikulum. Dengan negara sebesar ini, itu sebenarnya sangat banyak atau besar potensinya untuk mengembangkan AI untuk mensupport kurikulum kita. Karena ini terlalu general. Sedangkan di zaman sekarang kalau belajar kan tidak satu sumber saja, jadi ada banyak beberapa sumber. Kemudian pasti limited one-to-one tutoring time. Ini bisa dibantu oleh AI sebenarnya untuk kita mengembangkan virtual tutor, kemudian nanti chatbot dan lain sebagainya. Itu teknologi-teknologi yang ketika ini kita paparkan waktu itu di Eselon 1 ya, di Sekretaris Jenderal dan kita ngundang itu beberapa direktorat, mulai dari direktorat SMA, SMK, kemudian GTK waktu itu, untuk kita paparkan, ayo nih kita kayaknya butuh untuk mulai mengembangkan AI gitu ya. Nah, permasalahan yang lain muncul di Kemdikbud adalah masih bingung Bapak Ibu. Jadi memang PR-nya luar biasa kalau kita coba untuk istilahnya memasyarakatkan AI ini ya. Istilah AI ini kan wah di mana-mana para pimpinan ngomong 4.0, industri dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya mereka masih bingung. Ini AI kita mau bawa kemana di Kemdikbud? Apakah mau kita kenalkan AI di pembelajaran seperti negara-negara Cina dan sebagainya itu yang maju, di mana AI itu sudah mulai diajarkan dari level SD walaupun masih masih terlalu susah gitu ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Atau kita mau memanfaatkan AI ini di pembelajaran gitu. Jadi ada dua arah nih, kita mau pakai AI untuk apa begitu kan ya. Di Kemdikbud itu kemarin masih agak sulit untuk memberikan gambaran kepada pemangku kebijakan untuk arah ini. Makanya kita harus buat contoh gitu. Nah, yang pertama yang diusulkan adalah kita coba empowering dari sisi asesmen gitu, karena setelah dilihat sebenarnya AI ini bisa dimanfaatkan untuk contohnya sebagai contoh ada bisa digunakan untuk learning analytic, kemudian prediksi, adaptive learning, personalized learning. Nah, hal-hal ini pun kami ketika coba untuk menjelaskan dari, misalnya kita kasih contoh kan Pak, kayak nonton Netflix gitu, nanti siswanya itu bakalan bisa belajar sesuai dengan preferensinya sendiri, karena tidak selamanya itu satu siswa dan siswa lain itu belajarnya dia tuh sama dalam menyerap informasi. Jadi nanti dengan bantuan AI harapannya nanti akan banyak pilihan kepada siswa maupun guru ya untuk dapat membantu pembelajaran dalam kelas. Hanya saja memang teknologi saat ini di Kemdikbud sendiri itu kan kita tidak bisa sebut ini syukur ada pandemi ya. Jadi tapi dengan adanya pandemi ini baru masuk ke fase 1, yaitu dipaksa orang belajar daring gitu. Ya kalau kita mau belajar AI sebenarnya dan menerapkan teknologi AI ini itu sebagian yang bisa dilaksanakan itu adalah melalui learning management system gitu, dan ini baru pembiasaan. Jadi memang tahapannya harus dilalui dulu, sudah terbiasa menggunakan LMS, kemudian nanti dari situ dibangun learning analytic dan lain sebagainya yang untuk supporting itu. Jadi PR-nya itu masih panjang gitu ya. Nah, dengan kemarin ada pandemi memang sudah mulai banyak yang menggunakan learning management system di sekolah-sekolah. Cuma memang yaitu tadi karena metode pembelajaran jarak jauhnya itu tidak dilakukan secara efektif sehingga dianggap gagal gitu. Ya, oh ini gagal. Padahal sebenarnya kalau dilakukan secara prosedur atau tata kelola yang benar itu
harusnya bisa jadi salah satu alternatif di masa sekarang. Nah, oleh karena itu kami menawarkan, ini balik lagi ya, kita coba melihatkan dulu istilahnya itu di sana barangnya seperti apa sih AI ini gitu, karena mereka belum bisa membedakan antara AR, VR, AI, Big Data, IoT, sistem informasi itu agak susah dibedakan gitu ya sama pejabat-pejabat. Jadi coba kita bikin beberapa prototipe usulan gitu, misalnya chatbox ya untuk apa namanya di lingkungan Kemdikbud gitu. Kemudian kita juga kemarin nawarin untuk bikin apa prototipe di computer vision. Kita coba demokan itu contohnya misalnya pengenalan fruit recognition untuk buah untuk special education sebenarnya, cuma harapan terbesarnya itu bisa diimplementasikan untuk digitalisasi baju adat dan daerah misalnya. Kemudian beberapa aplikasi lain yang coba kita bikin prototipenya. Cuma ini nanti saya cerita ada tidak semulus yang apa namanya berjalan gitu ya, karena ada beberapa faktor. Nah, ada juga beberapa yang saya dengar di Balitbank itu bekerja sama dengan UGM memang sudah mengembangkan essay score untuk beberapa riset gitu. Tapi memang belum secara nasional, makanya kita juga menawarkan untuk coba kita bikin lagi yang lebih bagus. Cuma memang masalahnya lagi-lagi adalah kendala dari data dan Scopusnya itu masih agak sulit untuk kita bikin machine learning atau esai dan apapun itu, karena memang data-data inisialnya itu belum ada gitu ya. Jadi ini juga kemarin sayang sekali agak lewat. Jadi ada beberapa terobosan yang coba kita masukkan sebagai proposal untuk diuji cobakan di Dikbud. Nah, kalau di Dikbud itu ada namanya Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud. Biasanya kami harus berjalan beriringan dengan Pusdatin ini, karena kalau Simulek sendiri tidak bisa menerapkan kebijakan secara nasional, dia hanya bisa memberikan rekomendasi model yang dapat dimanfaatkan secara nasional. Nah, alhamdulillah kalau nggak salah 2009 2020 awal itu saya ketemu ini ternyata dari Kementerian Riset dan Teknologi itu sudah punya rancangan strategis nasional sampai dengan 2045 gitu ya tentang kecerdasan artifisial. Nah, ini bisa jadi alasan kuat kami di Simolek untuk mulai memasukkan AI ini sebagai prioritas inti. Karena itu di bidang 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial itu masuk di kategori pendidikan dan riset. Nah, ini ada benang merahnya juga nanti ketika insya Allah asosiasi ini berdiri, yang dikejar sebenarnya yang Bapak Ibu cita-citanya kita akan bangun ekosistem gitu ya, ekosistem di mana semuanya saling kolaborasi antara industri, kemudian antara pendidikan, antara praktisi, itu adalah cita-cita besar. Cuma memang harus bertahap begitu kan ya. Makanya karena Simolek itu skalanya masih modeling, jadi kita biasanya memang memanfaatkan ini untuk bikin modeling gitu. Atau kalau di bahasa umumnya itu riset-riset yang kita hanya uji cobakan di beberapa tempat, kemudian dibuat rekomendasinya. Gitu. Nah, ini sampai sudah bikin task force ya. Jadi kalau di kementerian biasanya harus ada task force untuk PIC dari suatu program begitu ya. Kalau di ini namanya dulu Pustekom ya, Pusdatin itu. Jadi Simolek itu sudah ditunjuk sebagai koordinator teknis. Lalu nanti memang harapan kami, nah ini kan dulu kan belum ada asosiasi, nanti harusnya kalau sudah ada asosiasi nanti kita bisa jadi task force bersama di bidang pendidikan gitu ya. Kan AI banyak ya. Jadi mungkin salah satu asosiasinya saran Pak Oktav ada bidang-bidangnya begitu. Jadi yang khusus bidang pendidikan, bidang riset gitu-gitu. Jadi kita fokus ya. Nah, karena secara struktur dari task force ini sebenarnya kita butuh orang juga yang mengerti materi gitu ya. Ini artinya dalam artian misalnya saya bisa ngoding AI gitu, tapi kalau misalnya mau bikin aplikasi kecerdasan buatan atau rekomendasi yang tentang psikolog gitu ya, saya harus butuh narsum gitu yang mengerti
bagaimana memetakan dari transfer knowledge dari antara orang yang akan ditransfer ke AI itu tidak selamanya dari sisi teknis gitu. Nah, ini juga yang agak jadi kendala ya. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa diajak TikTok untuk coba kita transfer knowledge-nya sehingga antara pakar substansi materi dan teknisi itu dia akan nyambung. Nah, kemudian di kami itu kalau untuk mengembangkan task force ini biasanya ya itu tadi kita identifikasi kebutuhan dulu karena AI sangat luas ya, tidak mungkin langsung digarap semua. Jadi biasanya itu per tahun kalau karena ngikutin anggaran juga, jadi oke, tahun ini kita mau riset di subtopik dari machine learning apa gitu. Itu mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian targetnya mungkin skala kecil, kemudian data, lalu kita kembangkan sampai dengan nanti terakhir di publish di rumah belajar atau di OER-nya Simulek gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengembangkan ekosistem begitu ya, ini juga kemarin secara garis besar itu sudah dirancang begitu ya. Jadi kalau kami dengan Pusdatin itu buat OERs atau Open Educational Resources. Jadi semacam YouTube-nya, ya YouTube itu video ya, tapi nanti kontennya bisa beragam, tapi itu dia khusus untuk AI. Jadi riset-riset AI, kemudian project-project AI yang selama ini mungkin Bapak Ibu bisa temuin di di GitHub atau di tempat lain, itu harusnya Indonesia punya itu satu rumah platform di mana di situ semua riset tentang AI itu dipublikasi, dan itu keren kalau dipegang sama dikelola oleh asosiasi gitu dengan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain. Nah, itu tadi ya cerita sebelum pandemi begitu. Jadi ketika pandemi kemudian ada ada restrukturisasi dari Kemdikbud, ganti pejabat dan lain sebagainya. Jadi ini blast. Jadi kita mulai dari awal lagi ya, karena Simulek nggak bisa mulai sendiri. Jadi akhirnya dari beberapa model riset yang dikembangkan itu mengerucut ke kedua gitu ya. Yang pertama itu kita coba tahun lalu gandeng Notflux ya. Notflux itu salah satu startup AI juga yang bekerja di bidangnya itu computer vision. Kita coba bagaimana nih kita bikin ngajarin AI pakai emosi gitu. Ini lumayan kayaknya seru nih gitu kan. Jadi kita identifikasi, kemudian untuk skala kecil mungkin kita coba di waktu itu di UNS Solo rencananya sama di Teknokrat kampus sebelum kita publish ke besar ya. Jadi kita bikin riset dulu. Memang pertemuannya itu blended rencananya, jadi diajarkan AI secara online melalui platformnya Simulek, emosi Simulek, kemudian integrasi juga kita dengan pakai Google Classroom ya gitu. Tapi karena pandemi ini berubah 100% menjadi full daring gitu kemarin itu. Makanya dari model yang pertama ini bisa dibilang kurang begitu efektif, tapi kami dapat insight-nya bahwa ternyata AI ini belum terlalu cocok di Indonesia untuk diterapkan secara masif. Kalau untuk skala kelas kecil sih oke, tapi kalau untuk skala masif mungkin bisa di dasar yang sangat dasar, belum ke praktis ya. Gitu. Itu yang pengalaman kami. Cuma mungkin kita akan perbaiki lagi di tahun ini dan tahun yang akan datang tentang materi bagaimana kita implementasikan AI. Jadi materinya semua dari Notflux. Kita cuma metodologi penyampaiannya itu kita coba bikin bagaimana menyajikan secara PJJ atau daring. Nah, kemudian yang jadi concern saya waktu itu adalah ini ngajarin AI sepertinya jadi momok begitu Bapak Ibu ya. Saya yakin juga teman-teman yang ngajar dosen itu ngajar berapa mahasiswa yang ngerti benar-benar itu yang bisa implementasi itu paling 1 atau 2. Itu ada beberapa kendala. Kalaupun dia bisa paham AI, biasanya sudah lulus baru dia bisa ngeh gitu bahwa substansinya seperti apa. Nah, untuk itu kami coba merancang Bapak Ibu prototype simulator. Jadi tujuannya ini adalah nanti orang belajar AI jangan dulu dipusingkan dengan algoritma, kemudian tools, perkakas gitu ya.
Tapi coba kita tarik sedikit, lebih sedikit. Ini inspirasinya dari Kaggle, apa namanya, Kaggle, ya Kaggle yang di online itu, kemudian Orange gitu ya, Bapak Ibu pasti udah familiar pakai Orange, kemudian WK dari Waikato atau Waikato University, saya lupa. Jadi ada tools machine learning yang biasa dipakai oleh research untuk melakukan simulasi untuk machine learning. Nah ini coba kita buat, Indonesia kok belum ada gitu. Jadi kita coba iseng-iseng kembangkan prototipe simulator ini. Tujuannya itu ditarik nanti, tidak hanya ke bagian universitas, tapi coba kita tarik sampai dengan level kalau bisa SMP gitu. Karena ini full drag and drop. Nanti coba saya tunjukkan ya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kita bikin sederhana gitu ya. Bagaimana peserta atau orang-orang itu belajar mulai dari mengembangkan model gitu ya, bikin training set, fast learning-nya seperti apa, menyediakan datanya seperti apa, kemudian sampai berikutnya dia uji coba modelnya, sampai kemudian mengevaluasi model yang sudah dibuat. Nah ini semuanya kita buat dalam satu platform yang tadi saya sebut AI Simulator gitu. Nah, challenge kedua kita adalah masalah infrastruktur, terus terang ya. Jadi Bapak Ibu, untuk AI ini memang infrastrukturnya gila-gilaan, apalagi kalau kita berhubungan dengan image processing atau komputasi yang memerlukan GPU tinggi, itu memang kendalanya selalu di situ. Ada dua opsi biasanya yang sebelum kami coba mengembangkan AI simulator ini. Yang pertama itu kita lihat rata-rata orang yang mengembangkan atau riset AI itu laptopnya harus canggih tuh, di atas 20 juta baru. Nah itu jadi penghambat pertama. Yang kedua adalah mungkin dia bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Colabs yang memang juga lumayan bagus, tapi agak susah karena itu harus terkoneksi dengan internet ya. Kemudian pembelajarannya itu agak banyak versinya, jadi bingung mau belajar dari mana. Ya ini saking banyaknya bidang ilmu dan tutorial, malah juga orang-orang rata-rata tersesat gitu. Jadi kita ngerancang server yang ideal yang sudah kita serahkan ke Pusdatin. Karena kalau di Kemdikbud itu semua kebutuhan data atau infrastruktur itu harus melalui satu pintu begitu. Jadi CPU-nya kita pisahin gitu, lalu front end-nya pisahin, untuk datanya GPU-nya, servernya kita pisahin gitu. Karena kalau jadi satu ya mabok gitu. Ya. Minimal kalau misalnya aplikasi dan datanya satu server itu storage sama ML-nya itu harus server terpisah. Karena kalau nggak gitu nanti itu hanya akan jadi seperti WK atau Orange yang bisa diakses offline gitu ya. Sedangkan kami Simulink itu dia harus online. Ciri khasnya kami adalah open distance learning, jadi menyediakan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang dapat diakses banyak. Nah ini sudah saya rangkum tadi ya. Jadi misalnya kita mau bikin satu sistem seperti ini saja Bapak Ibu, ini dengan ini aplikasinya 32 core, kemudian storage servernya 100 giga, itu minimal hanya bisa mengakses sekitar 24 orang. Makanya sampai sekarang belum ada, setahu saya ya, tadi mohon koreksi mungkin sudah ada yang buat, tapi setahu saya belum ada satu simulator yang diakses online secara masif gitu yang bisa memfasilitasi ini di kita. Ini akan sangat bagus kalau kita mulai kembangkan ini secara bertahap nanti di asosiasi. Jadi ketika ini jadi, ini sangat luar biasa karena dataset di kita, kemudian riset juga semua di situ. Orang nanti belajar mau coba nguji modelnya dan sebagainya bisa pakai itu gitu ya, tanpa harus yang tadi itu mementingkan tools atau perkakas yang digunakan. Nah, ini contohnya ya, ini saya screenshot. Ini AI simulatornya sederhana, dia nanti bisa daftar, login, kemudian mau bikin project begitu, tinggal ya kayak Orange ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti datanya itu biasanya kalau Bapak Ibu sini biasa main data science, main-main biasanya pakai Python, itu harus install A, B, C, library-nya, kemudian pendukungnya. Ini kita modelnya drag and drop. Ya memang kelihatan gampang, tapi ya mabok juga sih ngembangin. Jadi ini misalnya
uh, mau apa ambil data ya, data yang mau di preproses itu tinggal tarik saja, nanti kemudian mau view datanya tinggal diklik, double klik, pengaturan fitur selection-nya. Ini orang fokus aja dia ke apa namanya preproses data sampai dengan untuk bikin model dan evaluasi. Nah, fitur-fiturnya yang kita akan kembangkan sampai 2024 rencana sampai dengan unsupervised learning ya. Cuma memang harus nunggu server dulu kalau untuk masalah seperti ANN, KNN itu iterasi tinggi langsung down itu karena butuh. Kemudian kita juga rencana akan tulis di hard disk. Kalau yang versi sekarang ini kita masih tulisnya di database. Itu fitur-fiturnya ini ya. Jadi untuk fitur selection atau penentuan kelas domain pokoknya dia tak apa drag drop kemudian ada menu, tidak sama dengan kalau kita pakai Google Classroom atau apa namanya itu Python gitu ya. Nanti dia untuk nge-load data dan sebagainya itu sudah dibuat grafis interface-nya yang memudahkan. Dan ini kita langsung uji coba Bapak Ibu ke LKS nasional di 2020. Jadi waktu itu ada sekitar 20 sekolah ya. Ya karena tadi saya bilang itu kita tidak bisa lebih dari itu, kendala memang di infrastruktur. Jadi kita gunakan ini ke lomba keterampilan siswa nasional di bidang AI. Jadi ceritanya pusat prestasi nasional ingin masukkan ini 4 bidang baru, AI, kemudian ada big data, ada network kalau nggak salah, kemudian ada AWS. Saya tanya biasanya kalau lomba-lomba itu kan sudah diajarkan di sekolah, cuma AI ini belum diajarkan di kurikulum, tiba-tiba diminta bikin lomba. Nah, jadi waktu itu agak pusing juga. Jadi kita punya apa namanya semacam matrikulasi gitu ke calon peserta lomba ini. Kita ajarkan dulu basic datanya seperti apa, kemudian pengelolaan dataset dan lain sebagainya seperti apa. Kemudian diuji cobakan. Alhamdulillah berhasil. Ini juara satunya kemarin dari Jawa Barat gitu ya, juara 2 Jawa Kalimantan Barat, juara 3 Jawa Tengah. Dan ini full online. Nah, ini rencananya tahun ini ya kita akan coba kalau servernya udah dikasih upgrade-nya, nanti kita minta saya dan teman-teman akan mulai mengembangkan yang algoritma unsupervised learning-nya. Kemudian nanti coba kita uji cobakan lagi karena ya Simulink ya sebatas itu kita bikin. Kemudian kita uji cobakan di satu sekolah atau satu universitas. Bapak Ibu kalau tertarik kita bisa kerjasama, kita coba apa namanya di sana gitu. Dan kita juga minta masukan nanti untuk sistem ini karena nanti harapannya ini jadi punyanya kita gitu ya. Jadi tidak tergantung di luar atau apa namanya pakai yang sudah ada, tapi kita pakai yang kekhasannya Indonesia begitulah. Nah, kemudian yang kedua adalah riset kita itu biasanya langsung ke subjek ya. Kalau tahun ini kita akan bikin apa namanya identifikasi untuk guru, bagaimana cara dia memanfaatkan teknologi AI ini dalam pembelajaran. Mungkin ini baru apa namanya baru proses tahap identifikasi. Rencananya kita akan coba kembangkan chatbot untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris begitu. Tapi secara apa namanya teknis atau kesulitan nanti coba dengan gurunya dulu seperti apa. Jangan sampai nanti ya ini juga yang menjadi sering salah kaprah ya. Semua aplikasi itu semua pengen bikin aplikasi berbau AI padahal tidak semuanya aplikasi itu bisa diselesaikan dengan AI gitu. Jadi mungkin bisa selesai dengan CRUD biasa atau sistem informasi biasa sudah cukup, tapi sering kita melihat kan beberapa ada yang ini AI, ini robot dan gitu-gitulah. Jadi itu yang mungkin perlu juga jadi apa namanya salah satu kalau asosiasi ini terbentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat AI itu apa, machine learning itu apa, bedanya dengan sistem informasi itu apa gitu. Ya. Jadi kita fokus di 2021 ini memanfaatkan untuk apa namanya kemampuan menulis teks dalam bahasa Inggris ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa share prototipe pertama nanti sudah lebaran gitu ya dengan Pak Oktav juga ini membanginya. Nah, harapan kami sebenarnya di Simeo
di Simolek karena kita punya network ke Asia Tenggara. Jadi kita sudah lihat yang baik itu ada di Singapura, nggak usah ditanyain ya. Di Singapura, Malaysia itu mereka punya dana riset tersendiri yang apa namanya, yang kalau di kita dari riset itu masih di apa namanya, di kampus ya, rata-rata ke kampus, dan itu ya tidak fokus ke AI. Tapi kalau negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura itu mereka punya dana alokasi riset sendiri khusus di AI, baik untuk researcher, kemudian untuk industri juga dapat itu mereka, dan lumayan gede ya itu. Nah, harapannya kita nanti untuk membantu negara-negara di belakang kita seperti Kambodia, Thailand, Laos, Myanmar yang sekarang lagi kudeta, itu masih jauh. Jadi kita masih akan bisa jadi kiblatnya. Biasanya Simeo itu memang melakukan pelatihan-pelatihan atau jadi apa namanya, semacam acuan untuk kiblat teknologi di kampus-kampus yang ada di sana. Ya, kita sudah banyak melatih dosen dan sekolah di sana terkait dengan teknologi. Dan AI memang rencana baru mau masuk tahun 2020, cuma ya pandemi, jadi kita undur mungkin 2023 sekalian nanti kalau simulatornya ini sudah jalan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah AI ini menurut saya pribadi, kalau misalnya tadi kita lihat range nasional itu 2045 ya, untuk salah satu itu kan menyiapkan SDM, itu dengan kurikulum yang seperti sekarang tidak akan terkejar. Saya pesimis saja. Cuma makanya kita ini mungkin bisa mengusulkan ada kurikulum baru atau mungkin suplemen kurikulum yang sudah mulai mengenalkan AI ini di level pendidikan lebih bawah daripada universitas, gitu, sesuai dengan ininya masing-masing. Yang seperti simulator itu sebenarnya ditujukan untuk siswa atau peserta peserta pelatihan ataupun orang-orang yang tidak mau ngoding, dia tidak mau pusing dengan algoritma dan sebagainya. Kita ngajarin substansinya, ngajarin bagaimana cara bermain dengan data, pemilihan algoritma, kemudian mengevaluasi model. Itu menurut saya mulai dari situ saja sudah lumayan akan banyak membantu orang-orang yang ingin belajar AI dan tanpa tersesat gitu ya istilahnya. Nah, kemudian kalau mau besar juga memang Pak Oktav, teman-teman semua, saya usul kita mulai jangan tunggu asosiasi berdiri. Jadi misalnya 1 minggu 1 kali ada anggota yang akan sharing knowledge dan lain sebagainya di bidang AI. Itu kami akan siap memfasilitasi dari sisi network, kemudian Vicon dan lain sebagainya, itu kita bisa sharing sama-sama lah. Jadi tiap minggu itu sudah mulai muncul, ini ada ini dari asosiasi AI untuk mobile learning wedge minggu ini dia bahas ini. Ya mulai dari yang paling basic sampai dengan advance atau best practice bisa di-share di situ. Nah, harapannya sebenarnya 3 ini aja dulu kalau dari masukan dari saya. Mungkin itu Bapak Ibu, dan sebagai conclusion-nya ya. Jadi kita itu sebenarnya AI ini kita gunakan untuk enhance dari pendidikan gitu, bukan menjadikan AI ini sebagai Tuhan atau misalnya prioritas utama, tapi kita memanfaatkan AI untuk pendidikan, untuk mensupport pendidikan. Nah, tantangan yang kedua adalah ini PR besar untuk mengedukasi masyarakat terkait AI ini. Jadi AI ini sebenarnya teknologi ya, tidak perlu dibesar-besarkan atau tidak perlu terlalu ditakuti gitu, karena ini juga buatan orang ya. Yang jadi concern adalah jangan sampai nanti ya seperti kita lihat ada beberapa berita pemberitaan media, misalnya anak SD bikin AI gitu. Jadi kemudian mungkin kebanyakan nonton Marvel atau science fiction, bikin robot hologram, nah itu tiba-tiba teman-teman praktisi disuruh bikin itu sama atasannya, jadi kan lucu karena ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian itu atau dianggap terlalu rendah. Makanya kita butuh untuk edukasi bersama ke orang-orang ini tentang AI. Baik, itu mungkin dari saya, Okta. Mohon maaf teman-teman kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Intinya saya hanya pengen share saja
apa yang sudah Simeo lakukan 1-2 tahun ini dan rencana kita ke depannya mau seperti apa. Mohon support dari teman-teman semua, karena saya yakin kalau kita berangkat dari kolaborasi itu kita akan jadi negara maju. Nggak usah di dunia, di ASEAN aja dulu lah, kita tunjukkan ke Malaysia sama Singapura, minimal di sektor pendidikan itu yang jadi acuan adalah Indonesia, itu cita-citanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, ini sangat menarik paparan dari Pak Rizal. Tadi ada beberapa poin yang coba saya highlight Pak di sini. Tadi sempat disebutkan ada simulator AI, kemudian ada LKS nasional yang saat ini sudah dimasukkan juga lombanya AI. Kebetulan saya dan Pak Rizal kemarin kita jadi juri di Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Jadi kita melihat di sini peran asosiasi ini bisa sangat penting di sini karena salah satunya adalah memberikan kurikulum rekomendasi untuk AI di setiap tingkatan. Misalkan di tingkat SD, rekomendasinya bagaimana, SMP, SMA, SMK, bahkan universitas pun bisa jadi peran asosiasi untuk memberikan rekomendasi kurikulum seperti itu. Kemudian di sini juga karya dari teman-teman Seameo Seamolek terkait dengan simulator AI ini sangat luar biasa, di mana hal ini yang akan terus didukung oleh asosiasi yang akan kita dirikan bersama nanti. Nah, di sini tadi malam saya chat dengan Pak Ono Purbo, salah satu pakar IT. Beliau juga mendukung asosiasi kita, di mana beliau siap untuk menerbitkan buku AI dan memberikan kepada kita semua di forum. Nah, di sini juga artinya karya-karya anak-anak bangsa ini banyak sekali, seperti tadi ada simulator AI, kemudian buku-buku AI yang mungkin akan kita populerkan lewat asosiasi yang akan kita dirikan ini. Dan juga tadi Pak Rizal mengatakan bahwa untuk networking dan penyebaran AI ini akan bisa melalui jaringannya Seameo Seamolek. Jadi ini saatnya Bapak Ibu kita di asosiasi akan bisa mendorong teman-teman yang di daerah juga dan nanti akan dibantu publikasinya oleh Seameo Seamolek, terutama untuk kita jadi jagoannya di Asia Tenggara seperti itu Pak Rizal. Baik, berikutnya saya undang Ibu Dr. Vivi Andasari sebagai penanggap pada hari ini. Silakan Bu Vivi untuk tanggapannya dari presentasi Pak Rizal. Terima kasih Pak Okta. Ya, terima kasih Pak Rizal atas presentasinya yang sangat menarik sekali ya. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak banyak. Nah, yang tadi di awal itu saya curious mengenai personalized learning. Salah satu tujuan untuk kurikulum pendidikan itu adalah personalized learning ya. Nah, ini apakah baru satu wacana atau apakah sudah ada trialnya, sudah dilakukan? Dan itu yang pertama ya. Maksudnya satu pertanyaan Bapak yang B-nya. Nah, untuk personalized learning, jadi kalau kita lihat personalized kan jadi lebih individual ya. Apakah ini nanti ada side effect-nya untuk mahasiswa? Contohnya, apakah nanti akan ada kurangnya interaksi dengan untuk siswa gitu ya? Karena dari yang saya pernah lihat gitu ya, dan pengalaman gitu Pak, terutama di negara yang teknologi AI-nya sudah maju. Jadi untuk sekolah itu mereka sangat mementingkan interaksi sosial siswa atau mahasiswa. Gitu. Apakah nanti dengan personalized learning ini akan mengurangi interaksi itu, misalnya tidak perlu lagi mereka saling bertanya, kerja kelompok atau segala macam yang itu sangat penting ya, interaksi sosial sesama manusia itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vivi ya. Kalau dari simulasi sendiri memang terus terang kita masih sebatas memberikan metode gitu, yang bahwa ini loh sebenarnya pembelajaran PJJ atau pembelajaran yang memanfaatkan learning management system itu bisa dipersonalize. Cuma untuk arah ke sana terus terang memang belum ada riset. Mungkin tahun depan kita baru rencanakan riset ke sana. Ya benar kata Ibu tadi, kalau misalnya sudah jadi
personalized learning-nya sudah jalan, itu salah satu kendalanya pasti akan si siswa itu akan terlalu personal begitu ya, tidak akan bersosialisasi lagi dengan teman-teman atau guru. Makanya biasanya kami di Simulek itu ada perancang teknologi pembelajaran, itu biasanya kalau personalized learning ini itu dipadukan juga dengan collaborative learning. Jadi tidak selamanya hanya pakai personalized learning aja, dia harus dikolaborasikan, tidak jadi satu bagian saja. Kalau misalnya dikolaborasikan pun PR kita sebenarnya masih banyak, karena untuk ya tadi itu saya bilang saya sempat mention untuk mengembangkan personalized learning dan sebagainya itu data dari siswa itu sendiri memang sudah harus bisa direkam ya gitu ya, kayak kita inisialisasi big data awal lah untuk setiap siswa, pola belajarnya bagaimana, kemudian dia lebih tertarik kurikulum apa, metode belajarnya dia lebih cocok yang seperti apa. Ini akan terbentuk kalau dari guru sendiri sudah ada kesadaran dan dari sisi pembelajaran yang disiapkan untuk itu sudah banyak. Padahal tantangan kita boro-boro mau pakai LMS aja sekarang masih terpaksa karena pandemi gitu loh. Nah, jadi memang itu ada prosesnya lah. Cuma memang kita harus dari sekarang udah mulai ngerancang. Jadi kan nanti suatu saat ketika ada sekolah yang benar-benar siap untuk ini, itu kita sudah bisa mulai di situ. Minimal knowledge kalau mau mulai untuk personalized learning ini kan knowledge dari LMS-nya dulu harus terbentuk, baik guru dan siswa. Mungkin itu Bu, ya doakan nanti mudah-mudahan ini saya masukkan rekomendasi tahun depan kita coba di salah satu sekolah. Oke, amin. Oh, jadi belum dimulai Pak ya, trialnya belum. Belum yang personalized learning AI ini belum, baru kita mulai ini. Oke, iya. Ya, kemudian mungkin pertanyaan yang lainnya tadi saya juga tertarik kita dengan yang simulatornya ya, simulatornya itu ini open untuk publik atau bagaimana? Apa cuma ya itu bagaimana? Rencana kalau server kita disetujui Pusdatin harusnya untuk publik gitu. Cuma memang kendala kita kan memang di infrastruktur luar biasa kan Bu itu untuk spesifikasi servernya rata-rata, makanya belum ada yang bikin ini. Kita ini challenge kita ini kalau disupport sama kementerian, tidak hanya Kemdikbud misalnya Kominfo, tapi kan kita sudah mulai Bu. Jadi ini Pak sudah ada tapi hanya bisa diakses maksimal 24 orang gitu. Kalau mau gantian. Gitu ya. Kalau harapan kita kan cita-citanya nanti ke depan paling 3-4 tahun lagi itu jadi semacam research centernya orang yang mau uji coba kan, daripada nginstal WK, daripada ngambil data Kaggle, daripada pakai Orange, itu kan mereka harus nginstal dan sebagainya. Ini memang kita kembangkan itu. Oh gitu ya. Jadi memang tujuannya untuk edukasi. Ya, untuk edukasi saja Pak ya. Untuk edukasi, jadi dia difokuskan untuk pre-processing data dan pengembangan model tanpa harus siswa itu dipusingkan dengan tools perkakas. Ya, orang belajar AI atau data science pasti mabok duluannya itu diinstal library Python lah, kemudian belajar nampilin tabel itu kita hilangkan. Gitu. Minimal kan gitu. Ya, Pak. Ya, tapi ini bukan open source ya? Open source sih, open source juga. Justru saya pengen itu nanti teman-teman kalau cuma kami ngembangkan kan mabok gitu. Jadi ini ada banyak senior teman-teman dosen yang sudah pakar, kita harapkan nanti kita coba open source. Jadi nanti lebih disempurnakan oleh komunitas asosiasi. Ya, oke. Ya, bagus sekali itu Pak itu. Ya. Masih bisa saya atau ada yang lain? Ada pertanyaan Pak? Ya. Dikit mungkin Pak Rizal dari saya. Nah itu Pak. Tadi terkait dengan jadi kita misalnya infrastruktur ya yang biasa dilakukan untuk training beberapa deep learning ya atau machine learning. Nah ini saya pernah coba juga di LIPI itu sudah ada yang public mesin untuk untuk training. Nanti mungkin kita undang Ibu Nurian dari LIPI, sudah join juga di grup kita untuk yang infra di LIPI, mungkin bisa di-share. Kemudian, nah ini tantangannya sebenarnya kalau saya berpikir kalau kita punya seperti infra tadi, berarti kan ini on-premise-nya memang harus dikelola dengan baik ya Pak Rizal ya, on-premise servernya itu yang mana
semakin banyak pengguna kan semakin besar juga servernya, jadi harus scalable gitu servernya. Yes. Nah, di sini sudah hadir Pak Dr. Asta. Selamat pagi Pak Asta. Nah, ini mungkin boleh Pak Asta berpendapat terkait dengan infra dan juga security dari AI ini. Pak Asta ini salah satu pakar dari Universitas Indonesia terkait dengan AI. Selamat pagi Pak Asta. Oh, sepertinya masih ini ya, di mute. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi bagaimana kira-kira Pak Rizal untuk challenge-nya ini dari sisi infra dan juga security terkait dengan AI infra ini? Ya, ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Memang kalau kita ingin mengembangkan satu platform yang terpusat begitu, yang pertama yang harus di-aware itu adalah biayanya tidak murah. Itu satu. Jadi kita tidak akan mungkin bisa dari biaya istilahnya itu harus disupport. Menurut saya memang pertama itu pemerintah harus hadir. Jadi dia memang harus disupport. Mungkin Kominfo dia kolaborasi dengan Kemdikbud ya. Kemudian mungkin ada kementerian-kementerian lain yang seperti Kementerian Pertahanan dan yang dia mau urunan inilah resource untuk bisa membuat satu platform yang bisa kita gunakan sebagai center AI. Hanya saja untuk ke arah sana lagi-lagi, makanya kita selalu dari kecil-kecil dulu Pak Oktav. Jadi ini kita sudah pakai di sini, ini sudah banyak mulai digunakan di mana-mana. Cuma memang resource-nya terbatas ya. Harus ada yang ngomporin kalau masalah itu kayak ini. Ya kalau misalnya saya ide banyak, kemudian untuk diminta dibuat simulator-simulator atau prototype itu bisa, tapi selalu tantangannya ketika di scale up ke level nasional. Nah di situ kita mau bikin kebijakan atau kita mau didukung secara penuh, itu yang tantangannya sebenarnya selalu di situ. Nah, makanya ini mungkin dari teman-teman lain bisa ada masukan, kemudian ada urunan ide seperti apa ini biar bisa gede gitu, karena terus terang Pustekom mungkin akan memberikan resource server, tapi prediksi saya itu mungkin ya paling bagus itu bisa diakses 100 orang online. Kalau tadi saya berpikir apakah ini kita jadikan offline saja, tapi nanti kemudian tidak akan ada bedanya dengan WK dan Orange yang harus install gitu. Ini kan pengennya itu semua online, semua datasetnya itu Indonesia gitu ya. Kemudian sudah ada di situ localize, kita tinggal pakai gitu, drag drop. Asiknya kan di situ. Jadi itu memang PR Pak. Saya belum bisa jawab kalau masalah infrastruktur. Sekarang aja udah berapa bulan ini belum ada kabar yang server yang baru. Makanya tadi saya pengen demo, cuma servernya belum siap. Jadi ya saya ini saja. Baik, terima kasih Pak Rizal. Berikutnya Bapak Ibu lainnya silakan jika ada pertanyaan. Dari Dr. Vivi sudah cukup, Bu? Iya, saya cukup. Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Pak Abdul Rizal Adompo atas materinya hari ini, sangat luar biasa, keren sekali. Ini bisa menjadi acuan kita ke depannya untuk asosiasi yang lebih baik dan bisa mendukung berbagai kegiatan, terutama di kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama Pak Oktav, makasih Bu Vivi, teman-teman semua. Nanti kita diskusi di grup ya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Berikutnya, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, ada paparan dari Profesor Saiful. Saya akan sedikit umumkan terkait